Silakan dari Mas. Bobby sebagai Gubernur Sumatera Utara tidak kelihatan. Oleh karena itu kami minta kepada petugas keamanan. Bobby sebagai Gubernur Sumatera Utara memohon kepada pemerintah pusat. Tutup kabel. Secara memperkosa masyarakat dan juga bagaimana per hari ini kita lihat mereka dengan sengaja yang berbeda dikasih oleh masyarakat. Yang berbedanya kalau saja masyarakat adat selalu dibenturkan dengan aparatur. Semangat! Ini loh paksaan, tapi negara adat kelihatan hati untuk memajukan bangsa adat. Semangat! Untuk jemaah! Hidup rakyat! Oke, baik kawan-kawan mahasiswa, silakan turun dulu. Yang kita akan kuakomodir semua. Sudah dioperasi oleh Partai Sekali dan pemerintah. Ini kami hadir dari Tapanuli Raya, juga dari Medan ini, dan kami semua dari berbagai lapisan dan elemen hadir dan mau menyuarakan perjuangan kami selama ini untuk menutup TPL karena TPL sangat jahat. Mereka telah mengkriminalisasi masyarakat, mereka telah merampas tanah rakyat. Perlu kita ketahui bersama dalam hal seluruh konflik yang dilakukan oleh TPL terhadap masyarakat, negara tidak pernah hadir. Saya sisihkan sendiri bahwa saya membawa masyarakat korban ke Komisi 13 DPR RI dan kemudian difasilitasi pertemuan oleh Kementerian HAM wilayah Sumatera Utara untuk mempertemukan Komisi 13 DPR RI, masyarakat korban di TPL, para pemuka gereja hadir waktu itu Opui Eporus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan, kami dari GPIC Kapusin bersama dengan masyarakat, bersama dengan LSM, SPPM, AMAN, bersama dengan pemerhati Danau Toba dan pemerhati lingkungan hidup. Kami mau menyuarakan tutup. Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Nah teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan saja kita saksikan tadi, ya ini menarik sekali teman-teman. Kita melihat bahwa sejumlah ya mahasiswa mereka melakukan gerakan demo ya untuk menuntut keadilan dan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Sumatera Utara, di Medan di sana teman-teman. Nah teman-teman, kita melihat bahwa bagaimana respon atau tanggapan para netizen ya dalam media sosial. Kita melihat bahwa mereka menanggapi cuplikan video ini. Bobby memang pantas didesak untuk mundur ya, dilengsarkan jadi dari Gubernur Sumatera Utara karena dosa-dosanya sudah banyak sekali dilakukan di Sumatera Utara ini teman-teman. Ya mantap ya, lanjutkan perjuangan kalian demi keadilan masyarakat Sumatera Utara. Nah lihat masyarakat Indonesia Sumatera Utara dan bergabung dengan mahasiswa ya di sana, mereka berteriak-teriak dan mereka ya lalu menuntut ya ke kantor Gubernur Sumatera Utara, menuntut Gubernur Sumatera Utara supaya bisa mengambil kebijakan yang baik dalam keputusan-keputusan ya yang terlibat yang dianggap tindak pidana korupsi, yang dimana Bobby Nasution teman-teman ya ada indikasi karena di dalam proyek pembangunan jalan yang terjadi di Medan ya. Bobby Nasution itu satu guru, satu ilmu dengan mertuanya ya, si raja korupsi ya nomor 2 di dunia ya. Surakarta, Medan, kawal terus ya dari korupsi, dari kasus korupsinya. Ya teman-teman, kita lihat bahwa memang Indonesia apa-apa harus ya selalu dinepalkan, karena kalau tidak hukum tidak bekerja ya. Karena kita melihat kalau masyarakat Indonesia tidak bertindak dan tidak bersuara, maka para pemerintah dari para penegak hukum dan para pengadilan mereka seakan tidak mendengarkan dan tuli, dan seakan mereka buka tidak melihat dengan kasus-kasus yang terjadi seperti ini teman-teman ya. Ya kita melihat bahwa Bismillahirrahmanirrahim ya, selamat berjuang untuk membela kebenaran. Doa saya menyertai kalian semua anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang ada di Jakarta, ada di Medan, Sumatera Utara di sana. Hukum di Indonesia hanya untuk melindungi Jokowi dan keluarga ya beserta pengikutnya. Mau ngerampok, mau
korupsi, ya mau menghina, ya, dan aman asal mau ikuti Jokowi, ya. Keluarga Jokowi sebaiknya yang mengadili masyarakat, bukan KPK yang bisa beli karena banyak dana untuk membeli kasus, ya. Artinya teman-teman, ya, masyarakat Indonesia meminta agar ketika terjadi suatu kasus atau ya katakan ya ada kasus yang viral saat ini terkait ya tindak pidana korupsi ini, ya maka warga Medan di sana mengatakan bahwa ya tak usah lagi melibatkan KPK dan kejaksaan dan pengadilan, biarkanlah masyarakat sendiri yang mengadili dan melakukan hukum atas mereka. Karena kalau menunggu KPK, menunggu pengadilan, itu bakal sampai bertahun-tahun teman-teman, dan bahkan kasusnya itu pun nanti tidak kunjung selesai juga, bahkan dibiarkan dari pihak KPK, ya. Mertua dan menantu sama saja tukang ya tipu. Nah, KPK-nya lagi masuk angin, ya. Ini ada ya dari KPK ini teman-teman, ya, tidak segera melakukan pemeriksaan. Rakyat yang sekarang sudah cerdas, ya, jangan membohongi. Di era Jokowi banyak korupsi merajalela, banyak kecurangan, dan anak bapak dan menantu dinepalkan saja. Ya, Sumatera Utara tidak pernah kisruh, ya, baru dipimpin oleh menantu Jokowi Sumatera Utara ini, ya. Ya, jadi kisruh. Saudara-saudaraku suku Batak ada di seluruh ya muka bumi, ya. Jadi tidak pernah merebut hak orang lain. Ini malah mau ambil 4 pulau di daerah Aceh. Nah, ini kita lihat bahwa teman-teman jos, ya, semoga KPK sudah bisa ya benar-benar buktikan bahwa institusinya bukan termul-termul lagi seperti label yang diberikan oleh rakyat ini. Nah, KPK harus bertanggung jawab ya dengan kasus-kasus seperti ini, karena ini memang tugasnya KPK untuk menyelesaikan ya kasus korupsi seperti ini teman-teman, ya. Kalau KPK nggak berani, ya perlu rakyat yang menindak dan lawan keluarga Jokowi dan KPK ini. Nanti bisa-bisa jadi rakyat ya menjadi lawan KPK-nya sendiri, ya. Nah, jangan sampai kalau misalnya rakyat sudah marah dan rakyat sudah muak dan kecewa, maka bukan lagi keluarga Jokowi yang dilawan, malah KPK dan masyarakat Indonesia terus yang bermasalah. Siapapun yang melakukan korupsi, tangkap seret ya ke pengadilan, hukum seberat-beratnya. Jangan dipandang jabatannya, ya. Jangan dipandang bulu, seperti yang disampaikan di pidatonya oleh Bapak Prabowo Subianto pada saat dia menyampaikan orasi atau pernyataannya bahwa korupsi harus disikat habis tanpa pandang bulu. Nah, apakah itu bisa diterapkan ketika hal itu terjadi di pihaknya keluarga Pak Jokowi? Nah, jangan sampai ketika keluarga Pak Jokowi atau pejabat-pejabat tinggi yang melakukan korupsi tidak lagi berlaku kata-kata seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo tersebut. Tapi kalau misalnya hanya pejabat biasa atau pejabat daerah yang melakukan korupsi atau kepala desa atau bupati, maka ya dalam hitungan detik saja ya dari pihak KPK dan Kejaksaan Agung sudah langsung menetapkan dan ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini harus kita menilai bahwa ya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya tanpa terkecuali, ya, seluruh rakyat Indonesia, ya, bukan keadilan hanya bagi para pejabat, ya, bukan keadilan hanya bagi para masyarakat kecil juga, tidak, seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak pandang bulu, yang tidak melanggar hukum harus ditindak, yang sudah melanggar hukum harus ditindak sesuai dengan undang-undang dasar yang sudah ditetapkan oleh bangsa ini, ya. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa sekalian Jokowi jemput paksa, semoga ya semua nggak mau mengakui kesalahannya. Ya, memang keluarga Jokowi merusak negara, ya. Semua hukum dirusak keluarganya. Korupsi luar biasa. Sekarang rakyat bersatu, jangan dibiarkan satu keluarga merusak Indonesia ini. Jangan percaya lagi ya rakyat. Jangan rakyat percaya lagi ke pemimpinan ya yang tidak memikirkan rakyat, harus dimakzulkan.
Oke, teman-teman, inilah beberapa komentar para netizen atau teman-teman kita yang ada di media sosial di video cuplikan ini. Dan kira-kira teman-teman kalau ada yang ingin disampaikan dan yang mau berpendapat, ya silakan teman-teman tinggalkan komentar Anda di dalam video ini, supaya juga teman-teman tidak akan ketinggalan dengan video-video kita selanjutnya. Salam NKRI, harga mati.